Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Gunawan. NIM saya 2892350147. Mata kuliah Manajemen SDM dengan dosen penghapus saya, Dr. Andes Sugeng Prayetno, MM. Hari ini saya akan membahas pemberhentian dan pensiunan karyawan. Kita lanjut. Pengertian atau pemberhentian. Pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Alasan-alasan PHK atau pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 seizin P4D atau P4P dan memperhatikan status karyawan. Poin pertama undang-undang, poin kedua keinginan perusahaan, poin ketiga keinginan karyawan, poin keempat pensiun, poin kelima kontrak kerja berakhir, poin ketujuh kesehatan karyawan, poin kedelapan meninggal dunia. Pemberhentian berdasarkan keinginan perusahaan. Alasan perusahaan melakukan PHK. Poin pertama, karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Poin kedua, perilaku dan disiplinnya kurang baik. Poin ketiga, melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. Poin keempat, tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain. Poin kelima atau terakhir, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Pemberhentian berdasarkan keinginan perusahaan. Konsekuensi pemberhentian berdasarkan keinginan perusahaan. Poin pertama yaitu karyawan status masa percobaan diberhentikan tanpa uang pesangon. Poin kedua, karyawan status kontrak atau diberhentikan tanpa uang pesangon. Poin terakhir, karyawan status tetap jika diberhentikan harus diberikan uang pesangon sesuai undang-undang. Besaran uang pesangon dan uang jasa. Poin pertama, besarnya uang pesangon berdasarkan masa kerja. Masa kerja sampai 1 tahun per 1 bulan upah bruto. Masa kerja 1 sampai 12 tahun, 2 bulan upah bruto. Masa kerja 2 sampai 3 tahun per 3 bulan upah bruto. Masa kerja 3 tahun ke atas 4 bulan upah bruto. Poin kedua, besaran uang jasa atau berdasarkan masa kerja. Masa kerja 5 sampai 10 tahun di 1 bulan upah bruto. Masa kerja atau 10 sampai 15 tahun 2 bulan upah bruto. Masa kerja 15 sampai 20 tahun 3 per 3 bulan upah bruto. Masa kerja 20 sampai 25 tahun 4 bulan upah bruto. Masa kerja 25 tahun ke atas 5 bulan upah bruto. Pemberhentian berdasarkan keinginan karyawan dan pensiun. Poin pertama, alasan karyawan mengundurkan diri. Yaitu poin pertama, pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua. Poin kedua, kesehatan yang kurang baik. Poin ketiga, untuk melakukan pendidikan. Poin keempat, berwira swasta. Poin yang kedua yaitu pensiun. Poin pertama, uang pensiun merupakan pengakuan atau penghargaan atas pengabdian seseorang terhadap organisasinya. Pensiun mengurangi turnover. Untuk pegawai negeri, pensiun diberikan secara periodik. Untuk karyawan swasta, proses pemberhentian atau prosedur pemecatan. Berikut prosedur yang harus dilalui untuk memecat karyawan. Poin pertama, perundingan antara pegawai dengan pimpinan perusahaan.
Poin kedua, perundingan antara pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Poin ketiga, perundingan P4P atau panitia menyelesaikan perselisihan pemburuhan daerah dengan pimpinan perusahaan. Poin keempat, perundingan P4P panitia menyelesaikan perselisihan pemburuan pusat dengan pimpinan perusahaan. Poin kelima, keputusan pengadilan negeri. Alasan perusahaan melakukan pemberhentian strategis, yaitu beberapa alasan perusahaan melakukan pemberhentian pegawai. Poin pertama, mengurangi biaya tenaga kerja, menggantikan kinerja yang buruk, meningkatkan motivasi bagi karyawan yang tersisa, terakhir kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar diversifikasi tenaga kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 13 2023 tentang ketenagakerjaan. Pentingnya keputusan MK Nomor 012-PUU-1-2008 Oktober 2024 PHK oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang melakukan kesalahan berat hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13/2023. Poin pertama, PHK oleh pengusaha harus memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pihak kedua, PHK harus dilakukan dengan dasar dan alasan yang kuat sebagaimana diatur pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 13/2023. Larangan PHK Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan. Poin pertama, berhalangan masuk karena sakit. Keterangan dokter selama tidak melebihi 12 bulan terus-menerus. Poin kedua, memenuhi kewajiban terhadap negara. Poin ketiga, memenuhi ibadah yang diperintahkan agamanya. Poin keempat, menikah. Poin kelima, hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayi. Poin terakhir, mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di suatu perusahaan kecuali diatur lain. Larangan PHK Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerja buruh karena alasan. Poin pertama, mendirikan, menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja atau buruh atau melakukan kegiatan serikat pekerja atau buruh. Poin kedua, mengadukan pengusaha kepada yang wajib mengenai tindakan pidana kejahatan pengusaha. Poin ketiga, perbedaan paham agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan. Poin terakhir, dalam keadaan cacat, tetap sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang belum dapat dipastikan penyembuhannya. Konsekuensi, jika pengusaha melakukan PHK karena alasan tersebut, PHK-nya adalah batal demi hukum. Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023. Alasan PHK karena kesalahan berat, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pengusaha dapat melakukan PHK pekerja atau buruh jika telah melakukan kesalahan berat seperti: poin pertama, penipuan, pencurian atau penggelapan barang atau uang perusahaan. Poin kedua, memberikan keterangan palsu yang merugikan perusahaan. Poin ketiga, menggunakan narkotika atau minuman keras
di tempat kerja, melakukan perbuatan asusila dan perjudian di lingkungan kerja, menganiaya atau mengancam atau mengintimidasi rekan-rekan kerja atau pengusaha. Motivasi. Pengantar atau motivasi. Satu rahasia sukses dalam organisasi adalah karyawan yang motivasi atau antusias. Tenaga kerja yang beragam merupakan tentang bagi manajer untuk motivasi karyawan menuju tujuan organisasi bersama. Aspek motivasi. Poin pertama, teori dan model motivasi karyawan. Kebutuhan atau proses, bala bantuan atau replacement. 2. Bagaimana desain pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan dan produktivitas karyawan. Poin ketiga, memperdayaan, empowerment. Definisi dan peran motivasi. Definisi motivasi mencakup gairah, arah, dan ketekunan perilaku individu. Peran motivasi sangat penting karena dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Selain itu, salah satu tugas untuk manajer adalah menyalurkan motivasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. 2 jenis imbalan. Imbalan intrinsik merujuk pada kepuasan yang diterima seseorang selama proses melakukan tindakan tertentu. Sedangkan imbalan ekstrinsik adalah penghargaan yang diberikan oleh orang lain. Landasan motivasi. Poin pertama, analisis sistematis dan pekerjaan seorang karyawan. Imbalan ekonomi dan kinerja tinggi. Human relation. Poin pertama, penghargaan non-ekonomi seperti kelompok kerja yang menyenangkan. Poin kedua, pekerja belajar sebagai manusia dan konsep manusia sesuai lahir. Perkenalan konsep pribadi utuhnya karyawan untuk kompleks dan dimotivasi oleh banyak faktor kontemporari. Yaitu poin pertama, teori ini menekankan analisis kebutuhan manusia yang mendasari. Poin kedua, teori proses menyangkut proses berpikir yang mempengaruhi perilaku. Poin ketiga, teori menguatkan fokus pada pembelajaran karyawan tentang perilaku kerja yang diinginkan. Kebutuhan biologis, kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Pelindungan keamanan, pelindungan dari ancaman fisik dan ekonomi, serta stabilitas sosial. Kebutuhan sosial, keinginan untuk diterima dan berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan sosial. Kebutuhan penghargaan, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dan memiliki citra diri yang positif. Kebutuhan instalasi diri, mewakili pencapaian potensi hidup dan pengembangan diri. Teori kebutuhan ekstrovert David Seren. Network, keinginan menyelesaikan tugas sulit dan meliputi orang lain. Network of Lithium, keinginan membangun hubungan pribadi dan menghadiri konflik. Network Power, keinginan mempengaruhi atau mengontrol orang lain. Teori proses motivasi, teori ekoitas. Fokus persepsi individu tentang keadilan perilaku dibandingkan orang lain. Motivasi mencari kesetaraan sosial dalam imbangan berdasarkan kinerja. Metode untuk mengurangi persepsi ketimpangan. Poin pertama, ubah pasukan atau input, ubah hasil atau output. Poin ketiga, distorsi persepsi. Poin terakhir, tinggalkan pekerjaan itu. Jadwal penguatan. Poin pertama, penguatan berkelanjutan. Poin kedua, penguatan perisai. Poin ketiga, jadwal interval tetap. Poin keempat, jadwal rasio tetap. Poin kelima, jadwal variabel atau interval. Poin terakhir, jadwal resiko variabel. Rotasi pekerja.
Pemindahan karyawan antar pekerja untuk variasi dan stimulasi. Perluasan pekerja menggabungkan tugas menjadi pekerjaan baru yang lebih luas untuk variasi dan tantangan. Ide motivasi untuk masa bergejolak. Kompetensi intensif adalah cara organisasi mendorong karyawan lebih baik melalui bonus dan pembayaran berdasarkan hasil. Kompensasi variabel dan bentuk pembayaran risiko adalah alat motivasi utama. Tingkat rendah, kontrol sepenuhnya oleh perusahaan. Karyawan mengikuti instruksi tanpa kebebasan mengambil keputusan, manajer bertanggung jawab penuh. Tingkat tinggi, otonomi dan pemberdayaan penuh. Karyawan memiliki kendali atas pekerjaan dan dapat mengambil keputusan operasional, akses penuh terhadap informasi dan sumber daya. Peran manajer di masa bergejolak. Pada era modern, peran manajer telah bertransformasi dan sekedar mengontrol menjadi fasilitator yang mendukung karyawan dalam mencapai potensi terbaik mereka. 3 aspek utama dari peran manajer: mengatur tempat kerja untuk pembelajaran, menciptakan lingkungan yang mendukung pelajaran dan pengembangan keterampilan, menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk karyawan. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.